Kita titip di Probolinggo ya. Probolinggo. Di tempatnya siapa? Mas Ainun Najib. Mas Ainun Najib. Mantap, terima kasih atas sambutan dan keramah tamahannya. Tadi ada yang lewat ya. Ya. Cakep. Cakep ya tadi. Tep ya 2 kali, Wan. Nah, tuh lewat lagi tuh. Nah. Ada lagi tuh barusan lewat. Ya, berasa ya? Kepala gede. Aduh. Dah, nongkrong aja sini. Ngopi bareng ya, sini duduk ah. Woi. Gak usah malu-malu. Ngopi bareng. Rokok banyak nih. Ada, mau disudutin rokok mau? Di sini duduk. Calik di dia. Mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi nih bersama Bang Arya dan saya Risa. Kali ini mau cerita apa nih Bang Arya? Ke Argo Buro kali seru ya, Marisa ya. Oh, ya sama Rituan. Iya. Kan soalnya sebulan 2 kali tuh naik Argo Buro. Wow. Mantap. Bawa motor lagi. Dari Jakarta ya? Iya, dari Jakarta bawa motor. Nah, sebelum cerita dimulai, untuk teman-teman ya, semoga kabarnya tetap sehat selalu, tetap jaga kesehatan, berbanyak minum air putih, dan untuk Mbak Arya semoga sehat selalu ya. Amin. Selalu baik. Amin. Jadi Gunung Argopuro ya? Iya. Bersama Bang Ridwan di tahun 2022 kemarin. Oh, baru kemarin. Iya. Kisi-kisinya dulu dong. Kisi-kisinya tuh biasa tugas liputan Marisa. Dari acara Misteri Dunia Trans 7. Nah, di jalan itu kan kita naik malam. Antara Bremi sama teman hidup. Kita sempat diganggu oleh sosok peri. Nah, terus nanti di Cemoro Bintang itu kita dengar suara gamelan. Sedangkan nanti di Sabana Lonceng, si Rituan itu dengar suara langkah kaki kuda. Oke. Gitu. Aku siap mendengarkan dan teman-teman semoga siap ya. Sedia kopi, cemilan, dan enjoy video, oke? Ayo. Oke. Silakan dimulai Bang Arya. Terima kasih Marisa. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum sobat-sobat CP dimanapun Anda berada. Seperti tadi sudah dikatakan oleh Marisa ya, bahwa pada kesempatan kali ini gua coba menceritakan perjalanan gua bersama Ridwan di saat melakukan tugas liputan untuk acara Misteri Dunia Trans 7. Jadi waktu itu berangkat dari Jakarta bawa motor Marisa. Itu intinya sekitar 4 hari 4 malam kita baru sampai Probolinggo. Nah, begitu sampai Probolinggo kita istirahat di rumahnya Mas Najib. Nah, di situ alhamdulillah tuh dapat penginapan gratis, terus makan jamu, dan kita juga dapat tembakau. Ya, di rumah Mas Najib ini sekitar 2 hari 1 malam Marisa. Kita pulihkan tenaga dulu sebelum nanti kita memulai pendakian. Karena trek Argo Puro ini salah satu yang terpanjang yang terdapat di Pulau Jawa. Jadi memang kita harus persiapan fisik untuk melakukan pendakian ini. Karena sebelumnya selama 4 hari 4 malam tenaga kita udah habis di jalan raya Marisa. Ya udah, singkat kata setelah 2 hari di rumah Mas Najib kita recovery. Itu kita besoknya pagi-pagi belanja logistik Marisa di warung depan rumahnya Mas Najib. Setelah udah siap, barang-barang yang kita butuhkan dalam pendakian kita tinggal diantar tuh sama Mas Najib 2 motor. Ya, jadi gue sama Ridwan boncengan 1 motor, sementara Mas Najib sama istrinya 1 motor. Nanti begitu sampai terminal Probolinggo, istrinya Mas Najib sama Mas Najib bawa motor satu-satu, karena kan mereka bisa bawa motor semua. Ya udah, kebetulan rumahnya Mas Najib ini
jauh dari terminal Mbak Risa, cuma 1,5 kilo atau 2 kilo lah kurang lebih lainnya. Jadi cepet tuh. Ketika sampai terminal Probolinggo kita turun, langsung tuh naik bus, intinya jurusan ke arah Banyuwangi ya. Ketika kita udah naik bis, Mas Najib pulang tuh sama istrinya. Ya udahlah di bis ngobrol-ngobrol sama Ridwan kan. Tiketnya berapa ya? 15.000 kalau nggak salah, lupa ingat. Kalau masalah ongkos bis tuh. Kata nggak lama mobil jalan tuh Marisa. Ya meninggalkan Probolinggo menuju ke Besuki. Ya udah tuh jalan. Nanti kita lewat pinggir pantai, sawah-sawah, terus nanti kita lewatin Paiton ya. Kira-kira 2 jam lebih kurangnya sampailah kita ke Pajarakan Marisa. Ketika di Pajarakan ngobrol-ngobrol nunggu angkot, ternyata angkot nggak ada Marisa. Udah nggak kayak dulu, angkot cuma pagi-pagi doang adanya. Kebingungan tuh sama Ridwan ya, ngobrol-ngobrol sama orang sekitar, akhirnya ngojek Marisa. Itu lumayan ojeknya. Pertama mereka nawarin 120. Akhirnya kita tawar-menawar harga pas tancap gas tuh. Ya, rada alot, tapi akhirnya mau nih. Kalau nggak salah waktu itu seorangnya jadi kenanya 75. Karena memang dari Pajarakan ke Bermi ini lumayan jauh Marisa. Ada sekitar 1,5 jam sampai 2 jam lah ya. Oh jauh soalnya. Pajarakan ini di pinggir pantai, Bermi ini di kaki gunung. Jadi memang jauh jaraknya. Wajar lah mereka minta harga waktu itu agak mahal. Dan wajar juga kita sebagai penumpang nawar gitu kan, sampai dapat yang di tengah-tengah lah. Udah singkat kata motor jalan tuh Marisa. Gunung motor saya jalan duluan tuh. Jalan ngobrol tuh sama tukang ojek. Lah apaan aja diomongin tuh Marisa, segala utang diomongin dah. Namanya juga tukang ojek. Kalau ngidul ketika udah mau masuk Bermi, motornya Ridwan belum nyampe tuh. Sempet ngobrol lah, temen sampean mana Mas? Nanya sama tukang ojek gitu kan. Ya iya. Kemana ya? Udahlah nanti tunggu di ini aja, di rumahnya Cak Ipin gitu kan. Waktu itu tahunya cuma Cak Ipin, belum ngerti kalau di bawah tuh udah ada base camp baru, terus ada macam-macam yang lainnya. Karena terakhir ke Argopuro tuh tahun 2014 Marisa, awal tahun. Terus belum tahu lagi perkembangannya sampai ke tahun 2022 ini. Kita daftar, kita ke tempat Cak Ipin lagi. Karena barang-barang kita taruh di tempatnya Cak Ipin. Setelah udah siap, dirasa logistik, peralatan udah SOP, sekitar jam 3:30 mulai bergerak Marisa. Dari rumah Cak Ipin, kita naik ke atas, lewatin Polsek Bumi, nanti kita ketemu pertigaan turun tuh Marisa. Masih aspal jalannya. Kira-kira 50 meter, aspalnya udah agak rusak tuh. Ganti batu-batu, terus datar. Nah di sini kaget nih, ada taman tuh. Ya, ada taman wisata, Bermi apa gitu lah. Nah begitu sampai di ujung taman, ingat nih jalannya ke kanan kan, dari situ jalan yang dulu gitu kan. Kalau jalan barunya kan dilurusin tuh, nanti kita akan ketemu lagi yang namanya pos pemeriksaan. Tapi pada waktu itu ketika belok ke kanan, ditanya sama penduduk, Mas tahu jalannya lewat sini? Tahu Pak, soalnya saya udah beberapa kali nih naik Argopuro, jadi insya Allah nggak lupa gitu. Oh ya udah, kalau tahu sih nggak apa-apa katanya. Udah bisa jalan. Kira-kira 15 menit kita lewatin ladang-ladang penduduk, naik, jalannya agak gede, terus nanti kita belok kanan, naik lagi ke atas, temu maghrib Marisa. Ya karena memang jalannya pelan banget, capek bawa motor 4 hari 4 malam, istirahat 2 hari mah kurang gitu kan, masih Ridwan. Udah istirahat tuh karena ketemu maghrib. Pas lagi istirahat, kabut turun Marisa sama gerimis. Hari makin gelap, cuaca makin mencekam. Ya. Udara juga semakin dingin. Tapi ya kita kan udah persiapan. Anak gunung, udah siap dong. Udah ngerti dong mau kemana. Gitu kan. Ada mungkin kita ketahan itu sekitar 20 menit karena gerimis. Baru kita start lagi tuh Marisa. Udah sekitar jam 7 kurang kali ya. Jalan, lewatin ladang, belok kanan. Belok kiri, ladang terbuka tuh Marisa. Kentang isinya tuh. Naik terus ke atas, kira-kira setengah jam, hujannya lebat Marisa. Kebetulan pas mau belok kiri, itu ada ini semacam
shelter lah yang dibikin oleh petani kentang untuk naruh kentangnya dia. Ya dari terpal tuh. Ya udah, langsung istirahat di situ Marisa sambil nunggu hujan berhenti. Kirain mah sebentar, nggak taunya Marisa sampai 3 jam itu hujan deras. Kita nunggu di situ tuh, ya sambil nunggu hujan berhenti itu di tempat peristirahatan ini ya masak dulu, terus kita ngopi ngobrol, nggak lama tidur. Capek Marisa, mumpung hujan kita mulai tenaga juga lah, karena bawaan kita cukup berat pada saat itu ya. Udah tuh Marisa kenyang banget tuh istirahat 3 jaman Marisa sampai sekitar jam 10 malam ya, karena begitu bangun udah nggak kedengeran suara hujan di atas terpal. Lihat buka flysheet yang buat selimut kita, bintang udah kelihatan tuh Marisa, kabut udah nggak ada, keluar udah juga nggak gerimis. Langsung bilang sama Ridwan masih lele tuh, masih males-malesan dia. Wan, terang Wan, udah packing lagi, jalan lagi kita. Siap su gitu kan. Udah rapi-rapi, semuanya dicek and recheck, udah gak ada yang ketinggalan. Belok kiri tuh Marisa, kita jalan ikutin ladang kentang kira-kira 100 meter, temu pertigaan jalur yang benernya kita ambil ke kanan naik ke atas Marisa. Tengah malam tuh, jam 10 malam, berdua doang, gak ada orang. Asli kita gak ketemu pendaki nih, sepanjang naik ini gak ketemu pendaki sampai besok pagi baru ketemu tuh. Seru udah berdua doang. Jadi inget-inget awal-awal naik Argo Pro dulu masih sepi, seru banget ada ya. Jalan tuh Marisa. Terus ngikutin ladang kentang sampai sekitar 20 menit maksimal, setengah jam. Kita ketemu hutan ini Marisa, hutan damar. Ya ada pohon damar sama pohon pinus lah campuran di atasnya tuh. Di situ ada jalur yang udah dicor Marisa, ngikutin saluran air. Udah kita jalan di situ, ngikutin saluran air, belok ke kiri Marisa. Belok ke kiri, nanti ketemu lagi nih, ada yang lurus terus, ada yang belok nih ngambil jalan potong, tapi beda juga jalannya gitu kan. Kita putuskan untuk istirahat di sini. Karena lapar Marisa, sebab di cuaca dingin itu kita cepet lapar. Karena energi yang dihasilkan oleh tubuh yang dipergunakan untuk beradaptasi dengan lingkungan itu jauh lebih besar dibandingkan dengan lingkungan biasa kita tinggal. Jadi memang mudah sekali lapar kalau di tempat dingin tuh seperti itu. Dah istirahat dulu Marisa. Ambil air, kebetulan ada sumber air kan di situ yang bagus. Masak mie instan 2, selesai masak mie instan biasa sebat sambil ngopi. Adalah kira-kira 1 jam tuh Marisa. Ya, sekitar jam 12 malam baru mulai jalan tuh Marisa. Kita ambil jalan yang potong, yang langsung jalanan tanah ya. Awalnya sih coran dulu, ketemu tangga-tangga, habis itu udah tanah tuh. Jalan kira-kira 10 langkah atau 20 langkah, yang tadinya cerah Marisa, kabut. Wah, tapi bulan ada, seru deh. Pokoknya suasananya tuh maram banget ya. Dua-dua masih Ridwan. Jalan. Wan, pelan-pelan, jalan pakai aki lo. Udah gitu, kita naik motor nih, ngebut aja lo. Bukannya takut gua gitu kan. Iya sorry lupa Ridwan gitu. Jalan. Akhirnya pelan-pelan terus Ridwan. Masuk ke hutan pinus Marisa. Jalannya agak datar kan. Ketemu lagi sama cor-coran lo, ngikutin cor-coran, ntar agak naik, ntar datar gitu kan. Ketemu jalannya agak becek, terus kira-kira 20 menit tibalah di ujung cor-coran Marisa. Di ujung cor-coran ini udah full hutan heterogen ya. Pada malam itu sepi sunyi, nggak ketemu manusia sama sekali ya. Gelap gulita di dalam hutan, dan kadang-kadang kabut tipis datang menyelimuti perjalanan kita. Jadi wah seru. Kalau mau dibilang serem, tapi kita anak gunung udah amat gitu kan. Dia tuh naik Marisa mulai, jalannya parah nih. Mulai dari sini jalannya parah. Naik tuh. Jalan untak sambil ngobrol sama Ridwan. Pada saat itu walaupun cuma bawa depek semi keril, tapi karena fisik memang terkuras habis, jadi cepet letih Marisa. Ya 10 menit berhenti, tarik napas, ya, minum, rokok. Udah tahu leto, napas ngap, malah ngerokok gitu kan. Tapi ya itulah kita ya.
entah berapa lama Mbak Risa. Ya mungkin sekitar 2 jam lah. Dari jam 12 malam kita mulai start di saluran air itu yang cor-coran yang dekat Pinus. Nanti kita ketemu satu titik di mana dia itu mungkin bisa 2-3 tenda Mbak Risa istirahat. Ada bangku-bangkunya juga di pohon gede. Ya, kemungkinan besar saat itu udah jam 2 atau setengah 3. Nah begitu sampai situ kita istirahat nih Mbak Risa. Rokok sebat, minum-minum, ngobrol. Pas mau jalan, tiba-tiba kayak relasi Ridwan ada yang putus. Salah satunya. Jadi lepas putus, jadi tinggal separuh nih ininya. Mau nggak mau kan berhenti dulu Mbak Risa. Berhenti dulu jahit nih. Kan selalu bawa benang jahit. Selalu bawa jarum kan. Udah dijahit dulu tuh kayak Ridwan tuh. Sekitar 15 menit kita ngejahit. Selesai. Pewek Mbak Risa ceritanya. Udahlah duduk dulu kan lamaan nih keburu kaku kaki gua gitu. Ini urat tua nih bukan urat muda lagi. Duduklah kita di bangku Mbak Risa. Awalnya ngobrol-ngobrol biasa, tapi ngambil footage yuk gitu. Iseng nih malam-malam ngambil footage. Udah nyalain lampu tuh Mbak Risa. Lampu yang pakai ini kan, yang pakai apa namanya? Power bank ya betul. Ada kan kita bawa 4. Kebetulan power banknya lubangnya tuh ada 2. Yang gede-gede aja tuh kita nyalain Mbak Risa. 2. Taruh di tripod pinggirannya tuh di bawahnya tripod. Terus handphone nyalain. Pakai kamera depan Mbak Risa. Udahlah tuh. Ngobrol-ngobrol tuh pakai handphone tuh footage ya. Ntar gue sertain ya. Nah di saat kita lagi ngobrol-ngobrol. Seru Mbak Risa. Tiba-tiba ada yang lewat Mbak Risa. Kita titip di Probolinggo ya. Di tempatnya siapa? Mas Ainun Najib. Mas Ainun Najib. Mantap, terima kasih atas sambutan dan keramah tamahannya. Tadi ada yang lewat ya. Ya. Cakep ya tadi. Tep ya 2 kali Wan. Nah, tuh lewat lagi tuh. Nah. Ada lagi tuh barusan lewat. Ya, berasa ya. Kepala gede. Aduh. Dah, nongkrong aja sini. Ngopi bareng ya, sini duduk Woi. Enggak usah malu-malu. Ngopi bareng. Rokok banyak nih. Ada, mau disudutin rokok mau? Di sini duduk. Calik di dia. Lewat, bener-bener lewat di depan handphone kita. Mantap. Bayangan. Gue tuh habis ngomel-ngomel sama Mbak Kunti tuh, entah Mbak Kunti, entah Mbak Peri, ya entah dayang-dayang lah. Pokoknya dia berbentuk wanita. Hening Mbak Risa, merasa memang udah nggak ada, terus badan udah agak enak, ngomong sama Ridwan, Wan, lanjut lagi taman hidup. Masih jauh nggak Su? Udah. Oh dari sini sih lumayan Wan. Kalau perkiraan gue masih 2 jaman nih. Wah lumayan Su. Ya udah seketemunya. Si Ridwan juga capek juga Mbak Risa. Karena kan memang kita bawa motor bayangin. Itu bawa si Jaguar Tiger. Jakarta Probolinggo. Nah jalan Mbak Risa. Udah sekitar jam 2:30 lah lebih kurangnya ya. Jalan entut, bentar-bentar break. Sampai sekitar 1 jam atau 1 jam setengah ke depan nggak sanggup lagi tuh Mbak Risa. Ngantuk rasanya. Ngantuk banget. Udah tuh cari lapak yang agak datar, liatin langit Mbak Risa nih. Wah bintang bagus nih. Ya udah. Udah istirahat dulu gelar matras. Matras sudah digelar, carrier kita susun. Kan kita bawa 3 tuh playseat. Udah playseat pertama buat selimut. Playseat kedua buat selimut. Playseat ketiga kan seharusnya dia buat bivak. Ini enggak, karena udah capek buat selimutan. Jadi kita lapisan 3 playseat Mbak Risa. Karena emang saking letihnya, begitu nyender langsung molor. Ya nggak ada perasaan gimana, nggak ada Mbak Risa. Orang udah capek banget. Nggak ada acara ngimpi, nggak kepikiran tadi kita habis digangguin sama Mbak Kun. Yang lewat-lewat depan kamera kita, terus kita omel-omelin, nggak ada Mbak Risa. Nyenyak tidur, nggak pakai acara bangun-bangun. Ketika melek udah terang Mbak Risa. Ketika lihat handphone udah jam 7:30. Si Ridwan masih tidur bawahnya, karena dia biasanya nggak bisa tidur kalau malam karena dingin. Dia sebenarnya agak kurang kuat sama dingin. Wan, udah jam 8 Wan. Ayo sikat lagi ke Taman Hidup. Soalnya hari ini juga target kita bukan lagi Taman Hidup, tapi ke Cemoro Bintang. Atau gue tuh biasanya nyebutnya Taman Kering Mbak Risa. Oh ya suhu gitu kan.
Udah pelan-pelan beres-beresin barang-barang, matras kita lipat, playseat kita lipat, masukin ke carrier sama ke depek, jalan Marisa. Wah, jalan tuh untak, kira-kira setengah jam kedengeran suara motor. Motor pakai gigi satu naik. Nggak taunya penduduk lokal yang mau mancing di taman hidup, tapi pada bawa motor yang sudah dimodifikasi. Mau dede enak bener. Sempet nanya, kalau numpang berapa bang? Ya kalau dari sini paling enggak 100.000 dah. Enggak dah. Nggak jadi tuh. Sempet ngobrol kan sama yang paling belakang tuh. Udah ditinggal sama mereka udah lewat tuh. Sampai hilang suara motornya. Udah kita jalan lagi Marisa. Udah untak parah banget jalannya Marisa. Pakai G, pakai B, ngejem. Bener. Kalau dari Bumi itu naik kan enak banget. Bener. Tapi nanti kita turunnya agak landai kalau kita lewat Banderan. Sepanjang perjalanan itu nanti sampai menjelang ke puncak Punggungan sebelum kita turun ke Danau Taman Hidup. Itu 2 kali ketemu rombongan pendaki yang memang hanya ngebase di Taman Hidup Marisa. Ya sempat ngobrol-ngobrol sama mereka 2 kali. Dan dalam perjalanan itu juga sering istirahat Marisa, karena memang badan kita masih cukup letih ya. Jam 8 start, itu sampai ke Danau Taman Hidup sekitar jam 11 siang Marisa. Ya. Setelah kita melewati kontur medan yang terjal, bisa dikatakan seperti itu. Sampai puncak Punggungan, kita turun sekitar 15 menit, terlihatlah sebuah lokasi terbuka yang dibentengi oleh punggungan-punggungan di kiri kanannya Marisa, yaitu Danau Taman Hidup. Wah, di sini si Ridwan senang banget Marisa. Dia langsung ngambil tuh gambarnya tuh, jalan, foto-foto, jalan. Bukannya istirahat kagak, dia langsung petakilan tuh di situ, karena emang bagus banget Marisa tempatnya. Dia petakilan, dia teriak-teriak Marisa. Wah. Terus sebenarnya kalau gue gak ada urusan sama mitos Marisa ya. Cuman kalau kita kan ini lebih ke orang tua jatuhnya. Gak elok gitu. Gak elok, gak etis. Bukan masalah hantu gitu. Cuman gak elok aja. Gak lama dia teriak-teriak. Datang tuh tukang ojek 2 orang. Nyamperin. Mas jangan teriak-teriak di sini nanti kabut gitu. Memang bener sih, ada kabut turun agak pekat. Cuman kan ya korelasinya apa kita nggak begitu inilah, kita nggak begitu terlalu mempercayainya lah ya, dalam artian yang namanya mitos ya di dalam mistis, cerita rakyat, kearifan lokal itu memang ada ya, ceritanya mitosnya emang ada. Tetapi makhluk goib itu udah pasti ada Marisa, karena kan diterangkan di dalam berbagai macam ayat suci. Hanya saja bagaimana cara manusia melihatnya itu beda-beda, tergantung Allah berkehendak gitu. Udah tuh habis itu si Ridwan datang, bener sih ya, ada kabut datang. Iya udah, kalau lo udah bisa buktiin mah gitu kan. Udah habis itu dia diem aja tuh, karena kita disamperin sama 2 orang tukang ojek. Gue minta maaf mas, ini teman saya nggak tahu gitu. Dia saking senengnya mengungkapkan perasaannya gitu. Oh ya udah mas, nggak apa-apa katanya. Cuma besok-besok kalau kesini bilangin teman-temannya jangan ya. Ya mau percaya mau enggak sih itu kembali ke masing-masing. Tapi kita hormatin aja lah ada di sini gitu. Soalnya kan mas-mas nggak ngerti ceritanya gitu. Kalau gue sih kan udah tahu Marisa, jadi ya cuma senyum-senyum aja gitu ngeliat kelakuan si Ridwan yang mau membuktikan sesuatu. Akhirnya masak tuh Marisa. Langsung ngeluarin nesting. Udah lo nggak usah kemana-mana, sini aja udah masak dulu. Ribet banget. Ya maaf gitu kan. Udah Marisa tuh ngeluarin bumbu dapur, roiko, ikan asin, ya enggak? Karena kita mau bikin nasi liwet. Siap-siap nih bumbunya Marisa, potong-potong bawang, ya enggak? Terus geprek-geprekin bumbu dapurnya, nyiapin, lagi serius, tiba-tiba nengok lagi, udah ngilang lagi si Ridwan. Wah, udah sibuk dia, keliling-keliling tuh di Taman Hidup, cuman udah nggak teriak-teriak, udah santai dia, karena udah membuktikan, gitu kan. Nggak lama. Biarin dah, bocah pertama kali kan buru kan, jadi ya wajar lah biarin aja. Udah. Nah, sementara beras sudah diisi air tuh Marisa, langsung goreng ikan asin, goreng bumbu, angkat ikan asinnya, terus bumbu-bumbunya kita bersihin, yang kita perluin kita campurin ke beras, terus minyaknya dicampur, aduk, masak Marisa sekitar 15 menit.
dia udah asat kita tanak. Sambil nunggu tanak, waktu itu kita goreng kentang Marisa. Cara bawa kentang itu sekitar 10 kilo dari bawah. Goreng kentang tuh, ya biasa dari kebun paman. Nah, kentang mateng, kita goreng garing. Nasi kita buka, udah asak Marisa. Udah tanak dia, langsung teriak. Wan, makan, gitu kan. Teriak kenceng. Ya dia balik lagi teriak. Bener, gak lama kabut lagi turun. Ya intinya boleh percaya boleh enggak. Entah kebenaran atau memang seperti itu. Ini di luar urusan kita ya. Intinya karena memang harus teriak. Males nyamperin, capek. Gue teriak, si Rewan teriak. Datang lagi tuh kabut. Bener langsung pekat lagi Marisa. Gak lama tukang ojeknya datang lagi tuh. Mas, jangan teriak-teriak. Oh ya Pak, lupa Pak. Gitu kan. Udah Pak, ngopi dulu. Oh ya Mas, udah saya mau nyari kayu bakar. Udah gak apa-apa katanya. Udah tenang aja sampean. Iya Mas. Makan Tomar Ridwan sambil ketawa-tawa. Lu masih aja teriak-teriak kan, orang suruh teriak duluan gitu katanya kan. Ya pokoknya benar apa kagak kita bodo amat lah ya Marisa ya. Intinya kita cuma berusaha untuk menghargai adat istiadat setempat ataupun kearifan lokal. Itu prosesi masak makan adalah sejam Marisa. Selesai, beres-beres langsung karena target kita sore ini harus ke Cemoro 5 atau ke Taman Kering. Karena kan taunya dulu Taman Kering, jadi kadang-kadang nyebutnya Taman Kering dulu gitu. Beres, pas mau berangkat tukang ojek nyamperin lagi nih, nanya, loh Mas sampean nggak ngebase di sini? Enggak Pak, kita ngejar ke ini ke Cemoro Bintang. Oh iya hati-hati ya gitu. Sampean memang mau lintas? Iya Mas, mau lintas kita. Oh iya hati-hati. Udah jalan Marisa, balik lagi nih ke arah atas, ke arah Puncak Punggungan. Tapi tadi di tengah-tengah kita belok ke kanan. Di sini jalanan datar Marisa, enak banget tuh. Datar kira-kira 15 menit nanti kita ketemu aliran kali yang kecil, kita turun nyebrangin kali naik Marisa, kira-kira 10 menit ketemulah kita sebuah tempat yang cukup keren, yaitu hutan lumut, dimana pohon-pohonnya tuh dilapisi oleh lumut yang cukup tebal. Dan kalau lagi datang kabut di sini suasana tuh syahdu banget, kayak kita ada di sebuah negeri yang ada di dalam dongeng-dongeng. Mau seru dah tuh. Jalannya di sini variasi Marisa. Nanjak, landai, nanjak, landai. Itu nanti kita cukup panjang di hutan lumut perjalanan kita. Kalau malam sih kayaknya rada-rada asik di sini nih kalau malam. Ya untuk penelusuran atau untuk yang demen setan-setan, yang doyan nyari setan kayaknya rekomendasi nih. Ya mudah-mudahan aja berketemu sama setan ya. Padahal nyari setan gampang, ngaca aja ngata-ngatain orang. Ah itu setan tuh gitu ada. Ini di sini tempatnya cukup asik Marisa. Sik, kira-kira 1 atau 2 jam lah kita lewat situ. Nanti kita keluar hutan lumut. Kita akan ketemu hutan-hutan inian, pinus, sama alang-alang tuh Marisa. Pelan-pelan naik kita ke atas. Masih ketutup, lama-lama kebuka Marisa. Di sini parahnya haknya dari Batang sampai Jakarta. Parah enak banget tuh. Haknya panjang tuh. Dari Jakarta sampai Belando udah ya, kalau bisa dikatakan seperti itu. Saking enaknya Marisa. Udah tuh jalan entat-entut lagi nih, entat-entut. 2 langkah 3 langkah berhenti. Sementara Ridwan udah ini aja, namanya dia masih muda gitu ya, tenaganya kan jauh banget. Udah gitu dia ngerasanya alah suhu mah ditinggal sendirian nggak bakal masalah, ada setan bacok mah dia kan, pikirannya kan gitu aja. Jadi dia pede ya. Lagian udah malas nih teriak-teriak Marisa. Ya, bukannya takut, udah nggak kuat, udah ngap banget. Tuh. Di sebelah kanan kita pegunungan tinggi, Marisa batu-batu, sebelah kiri kita juga pegunungan. Lembah dulu, terus pegunungan. Itu hutan-hutan pinus sama alang-alang. Nggak tau lah berapa jam Marisa. Yang jelas matahari itu udah agak redup. Kita baru sampai tuh di dasar pegunungan sebelum nanti kita ke puncak pegunungan. Jadi nanti datar, ketemu jalan parah banget tuh, nyebrangin kayak ada bekas aliran sungai. Kalau musim hujan, aliran air maksudnya. Itu nanti kira-kira 15 menit kita sampai ke Cemoro Bintang. Nah di situ Ridwan udah nggak ada tuh. Dia teriak di atas, Ridwan udah sampai, ya Wan, tunggu. Udah lu di situ jangan kemana-mana, gue mau nyetor dulu nih, bikin rekening tabungan alam gitu. Jongkok dulu, sepi Marisa, sepi banget. Sepanjang naik dari Taman Hidup sampai ke Cemoro 5 ini nggak ketemu orang. Udah tuh nongkrong, toleh, karena kan jalurnya sempit Marisa, ke atas langsung punggungan,
ke kiri, ke bawah itu langsung lembah. Udahlah, tos-tosan nih. Mudah-mudahan gak ada yang lewat. Buru-buru tuh Marisa. Ya, buka sleting, jongkok. Langsung. Sekitar 15 menit beres tuh. Tisu dibasahin, pakai air, cebok. Terus terakhirnya finishing biar nggak gatel, pakai antis untuk balu, untuk basuh tuh supaya mati kuman-kumannya kan. Jadi nggak garuk-garuk pantat ntar gitu kan. Kelar langsung naik Marisa. Begitu naik ke atas sampai itu udah kita lihat handphone sekitar jam 6 kurang menjelang maghrib. Dan sampai sini udah gue empor Marisa. Wape banget, megel banget. Akhirnya gimana lanjut nggak? Lu aja sama keluarga lu yang metal-metal lah, gue nggak kuat kan. Gila lu, gue kayak gitu kan. Ngikutin lu mah, dengkul gue copot ntar nggak jalan. Ini masalahnya ada 2 nih jaluran. Depan kita nih ke bawah, jalannya ketutup. Ntar turun ke bawah, mentok sampai dasar lembah, naik sedikit, belok ke kanan, terus kita akan turun selama 6 jam. Kita ketemu Aeng Kenik, terus nanti kita ketemu yang namanya Cisentor, itu turun terus. Sementara kalau kita ambil ke kiri, ujung mentok ketemu lembah, nanti sama Sabana Lonceng kagak ada bonus Wan. Gila lu. Bukan masalah malam, dengkul gua nih servis dulu gitu kan. Iya gitu. Terus ya udah buka bivak. Langsung cari pohon kiri kanan Marisa yang bisa kita ikutin tali sebagai penyangga. Ini playset. Jadi itu Marisa playset ya, bivak A. Kita ikutnya tuh bukan di ujungnya tapi di tengah-tengahnya, jadi nanti ada space kita buat bikin pintu. Jadi ada triknya juga supaya bivak itu tertutup full, aman, nggak masuk angin. Jadi ada pintunya kiri kanan kita bikin depan belakang maksudnya. Udah jadi langsung masak tuh Marisa, udah tutup semua kan, masak di dalam bivak. Dinginnya Marisa minta ampun lah, Blado mah kalah. Dieng mirip-mirip dah kalau Dieng. Kalah juga kayaknya. Wah, dingin bener. Jadi sambil masak itu kan kita cuma bawa spiritus Marisa. Jadi bikin 2 tuh tungku spiritusnya. Satu untuk ngangetin bivak kita, bagian dalamnya, ruangan bivak. Satunya lagi untuk masak. Di sini agak aneh Marisa. Lama banget masak air Marisa. Hampir 1 jam nggak mendidih tuh. Sampai udah tiduran kan, udah pakai kita udah pakai playset yang memang khusus untuk jadi SD kan. Sama Sirikon sama, udah teler juga, cuman kan nggak bisa. Kalau kita tidur udara dingin itu perut harus kenyang, wajib. Cuman pertama yang pengen pada waktu itu kita ngopi-ngopi dulu gitu. Hampir sejam air cuma senesting kecil itu nggak mendidih-didih. Nggak logika banget gitu kan. Masa air di nesting sejam kagak mendidih gitu kan. Tungguin kali Wan, udah bangun lu. Tungguin. Kalau nggak ditungguin nggak bakal mendidih nih. Bener ternyata Marisa, pas kita tungguin, tambahin lagi spiritusnya, ya. Kita banyakin, dia nyala gede, satu lagi juga yang kaleng juga udah kecil kan, kita matiin, kita tambahin lagi. Anget tuh, udara agak anget, dan bener nggak lama mendidih Marisa. Nggak nyampe 5 menit udah mendidih dia. Tuh kan Wan, ini kalau kita nggak tungguin, dia kagak mendidih-mendidih. Ada apanya suhu, kata Sirikon gitu kan. Ya lu ngerasa apaan? Ngomong aja sama gua. Nggak sih, nggak ngerasa apa-apa, cuma ngerasa ngantuk aja. Ada energi nggak? Kalau energi banyak kata Sirikon gitu. Cuman kayaknya nggak ada yang ganggu sih. Nggak ngeliat apa-apa loh. Serius enggak sih? Wah ya udah. Cuman keanehan ini kita simpen aja Marisa. Masa iya masak air logikanya dari mana? Sejam nggak mendidih. Sedangkan pas kita tungguin 5 menit aja udah bergolak tuh. Begitu bergolak langsung lah bikin kopi Marisa. Kopi susu tuh. Campur madu. Ya, terus ngerokok. Habis itu baru masak mie instan. Karena udah tercapai nih. Kita ngopi sambil ngerokok. Nah, masak mie instan juga airnya cepet mendidih tuh Marisa. Nggak nyampe 10 menit. 5 menit air udah mendidih, udah bagus. Masukin mie instan, mateng. Kebetulan itu kan mie goreng ya. Kita makan. Terus saya makan. Ngobrol-ngobrol, terus tiduran Marisa. Berusaha untuk tidur. Tapi belum bisa tidur. Di saat kita lagi mau nyenyak, tiba-tiba kedengeran nih ada suara. Pendaki di luar, suara langkahnya buk gitu kan. Terus berhenti di dekat bivak kita. Mas, ngebes gitu kan. Oh iya Mas. Terus tanya, dari mana Mas? Sampean? Oh aku Malang, katanya kayak gitu loh. Malangin di gitu kan. Kajen nama kalau nggak salah dia bilang gitu kan. Boh, aku punya temen di situ, sebut satu nama. Cak Rahmat lah sebut namanya gitu kan.
Itu tiba-tiba dinding bivak dibongkar Marisa. Sama itu orang begitu ngomong Cak Rahmat dibongkar langsung wah nggak taunya Cak Rahmat. Jadi orang yang disebut. Saya punya teman di Malang daerah kajian namanya Cak Rahmat. Ternyata yang diomong orangnya. Dunia selebar doang kelor. Loh sampean Mas pantes langsung berani gitu kan. Loh aku begitu denger sampean curiga ini pasti Mas Arya gitu kan. Wah, udah ngobrol-ngobrol tuh Marisa. Dibongkar itu bivak. Dibongkar udah sama mereka. Biasa arek Malang. Ngobrol-ngobrol tuh ada cewek dari Jakarta satu, cowoknya dari Bekasi. Dan Cak Rahmat ini sama Cak Ipin. Nah, mereka jadi berempat dong. Kita ngobrol-ngobrol hampir sejam nih Marisa. Sempet podcast juga lah ya. Sayang kualitas suaranya caur banget, jadi nggak bisa ditayangin. Tapi nanti ilustrasinya coba dihadirkan lah ya. Setelah ngobrol-ngobrol, yang ngobrolin apa Marisa? Di sini Mas, ini paling sering kedengeran gamelan katanya. Tadi jalur aja katanya. Mbak tadi lihat apa Mbak? Iya aku kayak diikutin dulu ini. Disebutin tuh malu-malu gue Marisa di situ diomongin. Ya kita mah cuek kayak bodoh amat lo mau ngomong siluman ketek juga mau dipikirin gitu. Begitu mereka mau pamit, Cak Rahmat ngedek. Mas, hati-hati yo. Di sini tuh angker katanya. Lihat aja. Paling ntar malam suara gamelan sampean gak bakal bisa tidur kayak gitu kan bodoh. Udah tuh sampai kelerek-kelerek mereka turun. Dah. Rapiin lagi nih bivak Marisa. Terus udah tidur kan? Udah tidur tuh. Tapi agak susah tidur Marisa karena dinginnya aduh ampun malam itu dinginnya. Jadi minyak bangun. Itu sampai mungkin sekitar tengah malam jam 12 ya lebih kurangnya. Karena waktu itu nggak lihat handphone, si Ridwan pengen kencing. Nanya, Suwi mau kencing nggak? Bareng sama Ridwan gitu kan. Enggak Wan, lu aja kencing. Di luar tuh dia sendirian, bawa ini lampu yang dari apa namanya tadi? Power bank tadi keluar dia. Nggak lama kedengeran suara air ngerucuk tuh ya. Dari si dedek kecil. Lama dia masuk. Posisi emang udah lagi tiduran aja Marisa. Ngantuk banget lu Mas. Nggak lama si Ridwan ngomong, Suwi denger nggak? Gamelan. Iya kata dia gitu kan. Mungkin gak sih kalau ini dari kampung gitu kan. Elah masih aja nanya gitu. Gawan itu mau gamelan setan kayak mau gamelan orang kayak yang paling penting sekarang tidur ya. Usahain tidur soalnya besok perjalanan kita berat Wan. Ya udah kata si Ridwan, ya udah siap. Intinya sepanjang malam itu sampai nanti menjelang pagi rame tuh orkestra dari gamelan ya, entah manusia, entah jin, entah setan, ilu-ilu banaspati yang main kita bodo amat. Emang gue pikirin gitu kan. Datang pagi langsung cari kayu bakar Marisa karena pagi itu suhunya dinginnya minta ampun tuh. Cari kayu bakar, bikin margin chef. Si Ridwan suruh masak nasi. Nasi belum mateng, api jadi Marisa. Kebetulan memang bikinnya deket kompor tuh, deket kompor spiritus yang udah bikin. Nasi mateng, nanya, Su, kita bikin ini nggak? Bikin lauk lagi nggak? Masak mie instan apa nggak usah? Kentang aja Wan, kentang goreng yang banyak. Potong berapa Su? Potonglah 10. Nanti buat kita nyemil jalan, soalnya kan kalau kentang ini lumayan nih, gitu nggak bisa. Potong-potong dong Marisa. Dikupas, potong-potong, goreng kentang tuh, sampai garing Marisa. Jadi di situ nanti kita di Cemoro Bintang itu sampai sekitar jam 8 pagi. Ya karena proses masak yang lama itu kan. Saya makan, packing semuanya beres. Kentang yang udah digoreng kita plastikin, kita taruh luar, siap-siap kita jalan Marisa. Terus Ridwan nanya, yang mana jalur ramanya Su? Nih, dia di bawah tuh. Itu ketutupan, tapi ada jalur. Ya, tapi jangan coba-coba kalau nggak ngerti, soalnya banyak kejadian gitu kan. Itu jalur Marinir punya. Jalur yang lama aslinya dari situ, cuman ada beberapa kejadian akhirnya jalurnya dialihkan. Oke Su, yaudah kita langsung ke puncak Bunguan Marisa, naik ke atas. Nanti sampai puncak Bunguan kita akan turun tuh. Kira-kira 10 menit nanti kita akan ketemu semacam aliran air lah ya. Ada jembatannya tuh, nyebrang jembatan. Langsung Marisa. Tanjakan, bukan tanjakan lagi, tanjakan. Oh, parah banget nih.
Bener-bener buka. Kalau tanjakan mah biasa ya, ini mah tanjakan parah. Adalah sekitar 15 menit tuh nanti kita naik. Parah tuh Marisa, parah banget. Hutan pinus. Kiri kanan, alang-alang. Ya. 15 menit atau 20 menit tergantung fisik. Sampailah nanti kita ke puncak Bunguan. Cebut. Nah di puncak Bunguan ini datar dulu Marisa. Sama pohon cemara kecil banyak. Juga ada lapak tenda. Kita lewatin lagi Marisa. Jalan. Datar, landai nih jalur Marisa. Mulai naik ke atas. Udah lu Marisa. Sekitar setengah jam. Naikin jalan landai. Ngikutin pinggiran lembah sampai kita ke satu titik di mana ada lapak tenda lagi. Di sini kita istirahat Marisa sebat. Ternyata sebat, ngatunya 2 bat. Sambil minumin kentang sama minumin Nutrisari. Kalau Sirituan Nutrijos. Nutrisari campur ekstra jos. Cuman kalau gue udah nggak kuat kalau ada josnya Marisa. Jantung rasanya kayak digedor-gedor. Makanya Nutrisarinya aja. Dari sebat jadi 2 bat. Enak badan. Mulai bergerak lagi Marisa. Nah lepas dari sini landai kira-kira 10 menit. Begitu belok kiri datar langsung nanti sampai 3 jam ke atas itu bukan tanjakan lagi Marisa. Tanjakan lagi. Wah warah lu. Tanjakan gak kelar-kelar Marisa. Tapi waktu itu fisik udah benar-benar bagus. Jadi jalan terus tuh sama Ridwan walaupun pelan. Jarang berhenti tuh. Paling sekali 2 kali berhenti bukannya duduk karena memang udah tanjakan gak ada tempat berhenti Marisa. Berhenti juga nggak enak, jadi kita terus aja naik tuh. Wah, itu ketika nanti tanjakan itu udah kelar semua, kelihatan sebelah kanan padang-padang sabana, ya kita turun Marisa. Turun ketemu padang sabana lagi tuh. Terus ngomong sama Ridwan, Wan, ini udah sabana lonceng, ya. Ini kiri puncak Arca, kanan puncak Rengganis, depan puncak Argopuro. Mukanya cerah banget Ridwan. Itu baru jam berapa Marisa? Baru jam 12 siang. Nggak nyangka cepet banget Marisa sama si Ridwan itu. Padahal yang kita lewat nih tanjakan, bukan tanjakan lagi, tanjakan, parah. Cuman karena itu jalan kita konstan, nggak berhenti-berhenti. Jadi sekitar jam 8 kita start dari Cemoro 5 atau Cemoro Bintang sampai ke Sabana Lonceng jam 12 siang. Cuman sekitar 4 jam. Wah luar biasa Marisa buat kita ya. Jalan tuh ngikutin Sabana Lonceng, sampailah kita nanti ke lokasi di mana memang orang-orang biasa ngebes ya di pertigaan. Nanti kita ke kanan ke puncak Rengganis, nanti kita balik lagi ke puncak Argopuro. Nah di situ taruh barang Marisa, taruh barang, terus ambil cemilan tuh kentang. Tanya sama Ridwan, Wan lanjut ke ini nggak Rengganis? Ya su, nanti kita istirahat setelah dari puncak Rengganisnya gitu kan. Udah tuh langsung Marisa barang-barang taruh di depan kita ada satu tenda tuh. Ada satu tenda kalau nggak salah 3 orang cowok 1 orang cewek. Cuman waktu itu kita masih belum tegur sapa, masih biasa aja. Taruh barang-barang naik tuh kita ke puncak Rengganis. Datar dulu Marisa 5 menit, taruh pelan-pelan dia agak landai. Sampailah kita ke areal di mana tuh nanti dia agak terbuka, banyak banget ada luasnya, dan di sebelah kirinya tuh ada semacam sisa-sisa bangunan, entah gapura, entah benteng, entah keraton, pokoknya ada sisa-sisa bangunan yang katanya itu peninggalan dari Ibu Ratu Dewi Rengganis, istana atau apalah nggak paham ya. Nanti kita akan masuk tuh Marisa ke bekas-bekas reruntuhan bangunan itu ya, seperti gue bilang tadi gue nggak tahu nih reruntuhan bangunan apa. Kita lewatin reruntuhan bangunan itu, hutan-hutan Candigi, keluar itu kebuka lagi Marisa. Sebelah kirinya tuh datar tuh, sementara sebelah kanannya jalur parah. Itu dari kapur udah mulai jalannya, kapur-kapur tajam lah. Udah kita ambil langsung yang parah naik Marisa. Naik begitu sampai puncak Bunguan, turun sedikit, sampailah kita ke Tugu puncak Rengganis. Di sini langsung si Ridwan cium tangan, ngobrol, terus sempet podcast. Nanti diserahkan videonya ya, bukan podcast lah. Ambil footage untuk acara Misteri Dunia Trans 7. Gitu sampai atas si Ridwan langsung mengiringan cipta tuh di satu tempat yang menurut kepercayaan orang-orang banyak, termasuk gue secara spiritual ingat ya. Ini bukan lagi makom, tapi makam. Ya, kalau makom nggak ada jasad,
Tapi kalau makam ada jasad. Nah, menurut keyakinan gue secara spiritual, ini makam Mbak Risa. Pas di puncak Rengganis itu makamnya dia. Menurut keyakinan, ini bisa salah bisa benar. Masalah ini kan secara spiritual gitu ya. Jadi jangan terlalu di inilah ya. Jangan terlalu diambil hati. Nah, spiritual langsung nanya, ini makam mau makom? Kalau menurut gue ini makam, Wan. Kalau makom cuma petilasan. Langsung tuh Ridwan berdoa. Dia berdoa merem. Ketika dia lagi berdoa merem, dia melek. Terus dia ngomong, alhamdulillah Ibu Dewi nyambut kita dengan baik, katanya gitu. Lu tau dari mana Wan lo tuh lagu-laguan. Karena dia ini tadi pas lagi merem kelihatan ada perempuan cantik, dia pakai kebaya merah. Oh ya, Wan, betul. Itu salah satu cirinya beliau menggunakan kebaya merah. Ya alhamdulillah kalau lu baru datang aja langsung secara batin bisa kontak kayak gitu. Udah. Kita nikmatin di suasana puncak Mbak Risa. Sekitar setengah jam. Ngudut. Balik lagi kita Mbak Risa turun. Ngelewatin yang tadi dikasih tahu tuh. Sisa bangunan. Terus turun parah. Ketemu yang agak lebar. Masuk lagi hutan Cantigi. Keluar hutan Cantigi. Agak lapang. Masuk lagi ke hutan pinus. Ambil barang-barang. Begitu kita lagi ngambil barang-barang. Beresin barang-barang. Datang nih namanya Pak Iye. Waktu itu belum kenalan, tapi nanti kita akan tahu namanya Pak Iye gitu. Pak Iye nyamperin, Mas, nggak lanjut ke Argopuro sama Arca? Iya Pak, ini mau lanjut. Udah barang-barang jangan di situ banyak babi katanya gitu kan. Dalam hati, nunjuk babinya jangan ke gua dong, ke Ridwan aja gitu. Oh iya Pak ya, makasih Pak gitu. Udah akhirnya yang tadinya kita ada di areal puncak Rengganis, kita gabung sama mereka di depannya sama Risa. Yang memang rumput-rumputnya kelihatan banget di situ tempat buat ngedes. Jadi udah habis tuh rumput-rumputnya, tinggal tanah-tanah doang. Dan kebetulan kita perhatikan pohon-pohon pinusnya juga masih kuat, masih bagus, istilahnya aman lah ya. Dan ada orang lokal nih, gitu, dia udah siapin nih tungku, bukan tungku apa namanya, kayu-kayu bakar buat kita menghangatkan diri. Wah, dalam hati, wah ngepas nih Wan. Ntar malam gak usah nyari kayu, udah ada kayu gitu kan. Udah pindah kita ke situ. Pindah ke situ, taruh barang-barang terus langsung ngomong, Pak, itu barang-barang kita mau ke puncak Argopuro dulu, terus lanjut ke Arca, baru nanti kesini lagi gitu. Oh iya dek, silakan. Udah, jalan sama Ridwan bawa depek isinya air sama makanan baru. Jadi kita balik lagi, ya. Kalau Rengganis kan, kalau kita ngadep ke arah mau ke Cikasur, ya, itu kan ke Cikasur. Kalau ke puncak Rengganis kan, kalau kita menuju ke arah Rawambik, itu di depan kita kan menuju Rawambik. Nah, Rengganis itu di kanannya. Sementara Argopuro kita harus mundur lagi. Jadi kita balik badan. Nah, itu kita jalan datar, ketemu punggungan puncak Argopuro, naik tuh Mbak Risa. Wah, ini juga tanjakan nih Mbak Risa, lumayan setengah jam nih. Wah, parah dah itu. Entah. Sekitar jam 2:30 sampai puncak Argopuro Mbak Risa. Abadikan posisi kita di puncak Argopuro, ngobrol-ngobrol sekitar 15 menit, turun langsung kita lanjut di Mbak Risa. Turunan aja, turun parah, turun naik sedikit, sampailah kita ke puncak Arca. Lagi-lagi di puncak Arca kita abadikan nih kehadiran kita selama di puncak Rengganis, Argopuro dan Arca. Alhamdulillah Mbak Risa, cuman di puncak Rengganis aja, di mana Ridwan di dalam khusyuknya dia, di dalam doanya dia, ketika dia lagi merem, dia seperti melihat sosok wanita cantik dengan kebaya merah. Dan menurut pengalaman secara spiritual, memang beliau menggunakan kebaya merah gitu. Jadi cuman itu aja Mbak Risa. Setelah kita turun dari puncak Arca ke bawah, kembali lagi ke jalur pertama kali kita datang, balik lagi tuh ke arah Sabana Lonceng atau pertigaan kita nyebutnya. Gabunglah sama teman-teman. Ternyata mereka ini dari Surabaya. Yang satu sepasang suami istri, yang satu kalau nggak salah wartawan. Dan yang satu lagi Pak Iye namanya itu adalah porter. Udah gabung tuh Mbak Risa. Seperti biasa, kebiasaannya udah. Yang namanya kalau udah gabung ngerocos nih Mbak Risa. Nggak mau jadi gampang akrab tuh. Dan ada yang tahu, ada yang suka nonton YouTube. Oh ini Mas Arya katanya tuh. Oh iya, ternyata semuanya tahu.
kenal kecuali Pak Iye. Karena Pak Iye nggak pernah buka YouTube gitu kan. Sedangkan pendaki-pendaki ini sering buka YouTube. Akhirnya menggalilah. Kita cerita-cerita tuh hal-hal soal mistis dan lain-lain. Ya semua dijelaskan di sini. Jadi yang namanya mistis, mitos itu memang ada, nggak bisa dihindarkan yang namanya di Indonesia. Cuman masalah dia bisa terlihat atau tidak, seperti yang diceritakan dalam mitos atau tidak, itu kembali kepada pribadi, kepada rezekinya dia. Jadi di Sabana Lonceng itu, wah yang diomongin tuh mulai dari hantu, hante, hanto, hanta, sama hanti, diomongin semua Mbak Risa. Ya karena mereka taunya, emang gua kan ini ya, YouTuber misteri gitu ya, YouTuber horor. Jadi kesempatan tuh ngobrol-ngobrol langsung di lokasi. Ya ceritain aja seada-adanya udah, sebutin lah. Terus setelah itu kita ngobrolin banyak teknis-teknis pendakian lah ya. Nah, adalah mungkin sampai sekitar 2 jam ke depan sempat ngobrol-ngobrol. Terus gue ngambil footage dulu Marisa untuk Trans 7 di beberapa lokasi udah malam-malam selesai. Mereka udah pada masuk tenda. Ya udah, kita langsung masuk bivak kita tuh Marisa. Begitu masuk bivak, emang udah capek banget Marisa. Jadi biasalah pelor. Walaupun nanti bangun-bangun lah berapa kali malam tuh untuk pipis ya. Tapi ketika baru masuk bivak langsung tidur tuh Marisa, emang saking capeknya. Kebetulan kan selimut kita juga hangat. Presip dua masalahnya Marisa. Tapi disclaimer ya, ini jangan coba-coba kalau yang nggak biasa. Gua terbiasa begini udah puluhan tahun, jadi kalau yang belum biasa jangan deh gitu ya. Udah tuh tidur berapa kali bangun, terus kedengeran suara babi itu Marisa. Ya ternyata memang betul banyak banget babi. Ada yang ketinggalan, maghribnya aja ada babi segede kebo. Bolak-balik Marisa, biasa preman minta jatah. Ya, tapi ya ini sisa-sisa nasi yang lain-lain tuh yang tadinya deket tenda kita lempar dulu. Akhirnya dia ngejar itu aman ya tuh, walaupun malam-malam masih juga patroli itu berapa kali. Dah tidur tuh Mbak Risa ya, malam itu tidur ya berapa kali bangun, terus juga dengar suara babi yang patroli berapa kali. Sampai sekitar jam berapa nggak tahu lah, yang jelas udara tuh lagi dingin-dinginnya. Si Ridwan bangun karena dia kan kesulitan tidur emang kalau kedinginan kayak gitu, walaupun kita udah hangat waktu itu Mbak Risa. Sempet ngebangunin tuh ngomong, Su. Nah kan, dengar suara ini nggak, kaki kuda gitu kan? Suara kuda ngelangkah? Enggak sih kan? Wah sungguh bercanda gue dari kemarin gitu. Serius kok nggak dengar? Emang kenapa? Dari tadi Su. Suara babi kali bolak-balik, beda Su. Suara babi ketahuan dari langkah kakinya gitu kan. Kalau babi gitu cepet, kalau ini nggak ketepuk gitu loh. Pokoknya intinya sepanjang malam dia denger itu. Terus tanya, jam berapa sih sekarang? Lihat sama dia di handphonenya 3:30 Su. Dia denger dari jam berapa? Ya kira-kira dari jam 10 Su. Itu suaranya deket banget Su, bolak-balik aja. Terus ada suara apa lagi? Sama suara kayak orang ngobrol, cewek Su. Jadi di sini tuh pas Rituan kayak orang lagi tidur, itu kayak banyak cewek Su. Pada ada yang pakai kebaya merah, ada yang pakai kebaya biru, ada yang pakai kebaya hijau. Intinya semua pakainya bagus-bagus Su gitu kan. Nah itu di ini di Sabana ini katanya. Dari ujung ke ujung tuh banyak banget. Itu lu mimpi atau gimana? Iya dibilang mimpi kayak mimpi, dibilang sadar sebenarnya sadar Su gitu. Ya kayak dua alam gitu lah. Oh ya. Gue sih nggak ngerasa Wan ya. Mungkin ini perkenalan lah buat lo gitu. Biasa lah namanya anak dulu. Ya bersyukur kalau lu bisa ngerasain yang kayak gini. Jadi lu punya banyak cerita gitu kan. Soalnya emang nggak terlalu kemungkinan. Ngobrol-ngobrol terus ngantuk lagi Marisa. Udah lah, nggak usah dipikirin. Tidur aja udah. Yang namanya di gunung biasa lah. Yang namanya kayak gini-gini. Dan lu beruntung lah bisa ngeliat yang kayak gitu-gitu. Walaupun diantara sadar apa enggaknya. Tidur tuh Marisa. Pas lagi tidur, menjelang pagi. Itu udah pagi sebenarnya. Maksudnya menjelang matahari terang lah ya. Sekitar jam 5 mungkin kurang lebihnya. Baru tuh dengar suara emang kuda Marisa. Ketepuk. Dia menuju ke arah Puncak Arca semuanya. Ya, lewatin padang sabana itu. Tapi sebentar. Itu pun di antara nanar gitu kan. Kita dengerin aja. Terus bangun keluar langsung kan. Ngeliat, ya nggak ada apa-apa. Dan suaranya juga udah hilang tuh pas kita keluar tenda untuk menyaksikan gitu. Nggak lama Pak Iye bangun. Terus kita ngerapin api lagi tuh Marisa. Karena emang si Ridwan susah tidur, jadi saya diemin aja Marisa.
biarin lah sampai jam 8. Udah tuh bikin kopi sendiri, bikin mie instan sendiri, sambil bakar-bakaran sama Pak Iye berdua ngobrol. Intinya banyak lah yang diceritain Pak Iye berdasarkan sudut pandang warga Bermi gitu kan, masalah mitos dan mistis. Ini boleh percaya boleh enggak. Pak Iye bercerita pengalaman dia naik Gunung Argopuro di sekitaran tahun 90-an, tahun 80-an gitu kan, dimana waktu itu memang masih sepi-sepinya gitu Marisa. Juga kejadian-kejadian yang dibilang anak sekarang tuh nonsen lah segala macem. Dia cerita masalah di teman hidup, wah dulu angker banget katanya. Kalau sekarang udah nggak terlalu. Nah di situ juga kadang-kadang suka ada yang mandi. Nah kebetulan kan saya juga punya tuh pengalaman itu Marisa. Dan beberapa hal lain yang isinya kita omongin tentang pengalaman pribadi Pak Iye yang berurusan dengan mistis dan mitos tadi. Juga hal-hal goib yang pernah beliau rasakan. Nggak terasa tuh Marisa, udah sekitar jam 8, hampir setengah 9 malah. Ritual masih tidur aja tuh, bangunin lah. Wan, bangun Wan, ini perjalanan kita masih jauh nih, soalnya ini masih terhitung puncak. Nggak tahu nih sampai Baderan jam berapa gitu. Waktu itu sih target sampai Baderan jam 12 malam. Tapi ya nggak tahu lah, ini baru target aja. Bangun tuh si Ritual, bangun. Kita ngangetin kentang tuh Marisa. Tentang sisa semalam sama yang sekarang nih buat bekal perjalanan kita. Tapi kita persiapkan sekarang supaya nggak masak-masak lagi tengah jalan. Kita makan yang ada. Kebetulan juga dikasih sama rombongan Pak Iye tuh. Dia ngasih sosis juga segala macam karena memang lengkap tuh bawaannya. Wah alhamdulillah nih tambahan gizi. Sampai sekitar jam setengah 10 tuh Marisa. Udah lihat jam, wah nih kayaknya makin telat nih. Wan udah Wan, cabut Wan, beres-beres. Kita packing, mereka masih belum packing Marisa karena memang mereka pendaki slow banget. Mau seminggu, mau 8 hari, mau 10 hari, nggak ada urusan. Karena logistik mereka banyak banget gitu. Udah, kita udah rapi, pamit tuh sama Pak Iye. Mudah-mudahan dengan izin Allah kita ketemu lagi di Pak Iye. Ya, terus yang dari Surabaya juga gitu kan. Iya Kang Arya, siap gitu. Udah, ambil footage untuk Trans 7, jalan ke Marisa. Dari Sabana Lonceng kita turun nih. Turun. Ya, kita masuk ke hutan pinus, yang kiri kanannya tuh banyak pohon edelweiss. Dan pohon edelweiss itu tinggi-tinggi Marisa. Bisa 2 meteran ya tingginya. Agak beda nih. Setelah lewat hutan pinus, belok, kita akan masuk ke sabana Marisa. Indah. Indah betul, walaupun tidak seindah Mbak Risa gitu ya. Jadi sabana nih. Wah, indah Mbak Risa. Sebelah kiri ada punggungan, sebelah kanan ada punggungan. Di tengah-tengahnya padang edelweiss, di tengah-tengahnya padang sabana. Banyak edelweissnya. Wah keren ya tuh. Udah tuh kita ngelewatin sabana tuh. Turun sampai sekitar 15 menit. Ya terus lewat sampai sekitar setengah jam. Terus kita masuk lagi hutan pinus sekali lagi, keluar hutan pinus, masuk lagi sabana. Kita akan ketemu yang namanya Rawa Embik Marisa. Rawa Embik itu mata air. Nah di sini kita juga ketemu satu rombongan kalau nggak salah dari Surabaya. Sempat ngobrol-ngobrol, ngambil footage, lanjut lagi Marisa menuju ke Cisentor. Rawambik Cisentor ini sekitar 1,5 jam lah ya. Jadi kita naik dulu sedikit, nanti kita turun. Setelah hutan-hutan pinus, langsung masuk sabana Marisa. Sabana nih. Wah dengan hutan-hutan dengan kiri kanannya itu pakis-pakis gitu lah ya. Agak rapat tuh pakis-pakis. Terus ini udah terbuka nih Marisa. Keluar masuk pinus sedikit, udah sabana lagi. Masuk pinus sedikit, udah sabana lagi. Kita ketemu 2 rombongan. Mereka naik dari Cisentor. Tegur sapa biasalah, say hello, lanjut. Terus turun sampai nanti kita ketemu semacam aliran air. Ada pohon pinus rubuh, kita naik ke atas. Nah, sedikit naik ke atasnya, landai, kedengeran suara air sebelah kiri. Mentok turun, itulah Cisentor Marisa. Langsung istirahat dulu di Cisentor nih. Dari Sabana Lonceng sampai Cisentor itu diperkirakan sekitar 2,5 jam. Turun loh itu Marisa. Istirahat. Terus itu nanya-nanya. Itu kalau dari Cemoro Bintang kemarin tembusnya di sini sih. Iya tembusnya sini Cisentoran. Ini jalurnya tuh ke belakang pondokan kayu tuh. Udah ikutin aja. Itu nanti tembus ke Cemoro 5. Itu jalur lama. Ini yang suruh ngalamin kejadian sama almarhum Bang Jakun ya, sama Cepek, sama Bang Guba. Iya di sini. Gua ngeliat kuntilanak depan tuan. Ya bukan kuntilanak, gua ngeliat
Yang cewek kebaya merah tuh depan dia terbang nyamperin kita. Terus macan kumbangnya dari sini Wan. Ceritain semua tuh. Ntar ada footage ya nggak? Ada sekitar setengah jam di sini Marisa, siap-siap lagi. Karena di situ udah sekitar jam 12 siang. Nah kita langsung turun, ketemu sungai. Namanya Sungai Cisentor itu. Kita isi air. Di situ juga ada selanda kalau kita mau manfaatkan, tapi kita nggak manfaatkan pada waktu itu. Nyebrang sungai langsung nih. Bukan tanjakan Marisa, tanjakan mah kecil. Ini tanjakan nih. Wah, sekitar 15 menit tanjakan. Wah, enak banget dah. Ngap. Terus landai Marisa. Datar, landai, kira-kira 10 menit. Ya, terus mulai naik juga landai Marisa. Pelan-pelan, lama-lama. Lumayan, nanti kita belok kiri. Masuk hutan-hutan pinus, keluar hutan pinus. Kita akan masuk sabana lagi Marisa. Udah indah banget Marisa. Sabana sekitar 15 menit. Masuk hutan-hutan pinus. Keluar lagi, sabana lagi Marisa. Pokoknya entat-entut dah tuh. Keluar masuk padang sabana. Ataupun hutan-hutan pinus yang sedikit-sedikit. Dari sini pun nanti sampai ke Cikasur kita ketemu satu rombongan Marisa. Luar sabana lagi Marisa. Udah tuh terusan sabana turun lama-lama nanti di depan kita kelihatan nih Marisa. Ada tempat luas banget terbuka. Dia kayak lapangan. Nah, begitu udah deket, turun mau ke arah situ kasih tahu sama Ridwan. Wan, itu yang namanya Cikasur. Lapangan terbang yang dibikin oleh penjajah. Pokoknya itu jejak peninggalan kolonial. Ya. Udah kita buru-buru turun nih Marisa. Turun, datar Marisa, sebelah kanan kita betul percis yang namanya kayak lapangan terbang. Ada tanda jangan masuk areal situ karena dikhawatirkan ada barang-barang berbahaya. Kita mengarah ke satu rumpun di mana banyak pohon situ Marisa. Karena adem, yang lainnya kan panas. Di depan kita tuh banyak sisa-sisa bangunan kayak bunker atau apa gitu kan, sisanya ada tuh. Kita ke arah pohon-pohon itu, istirahat di pohon-pohon itu. Nggak lama dari arah Baderan kedengeran suara orang. Ternyata pendaki dari Bali tuh ada 6 orang. Sebelum nanti ada sekitar 18 orang datang lagi. Udah kita istirahat, ngambil footage Marisa. Footage keliling ada sekitar setengah jam kita ngambil footage. Terus kita jalan lagi Marisa. Menuju ke sabana besar terus sabana kecil kan. Melipir dulu ke kiri. Nah, di bawah kita nanti ada Sungai Kolbu. Itu sungai yang bening airnya dan itu penuh dengan selada air. Dan kalau beruntung di sini kita bisa nemu merak. Pada waktu itu ada merak, cuman ketika mau di shoot atau dipoto terlalu jauh. Jadi nggak begitu jelas gambarnya. Udah kita belok kiri. Dan terus kita ke kanan, melipir, nah di ujung pas kita mau naik ke atas, ketemu lagi pendaki dari Bali. Ternyata dia penggemar Marisa. Ngobrol-ngobrol lagi tuh di situ. Setelah kita ngobrol-ngobrol, saya suruh turun tuh. Wan, lu cobain air dari Sungai Kolbu. Buanglah air yang dari Cisentor, beda rasanya. Dia suruh gitu kan. Turun, dibuang-buang itu air yang dari Cisentor tadi. Diganti semua sama air yang dari Sungai Kolbu ini. Terus Ridwan begitu sampai atas ngomong, iya beda rasanya, ini seger banget. Iya kan, gitu. Ya udah. Terus yang pendaki Bali itu ke tempat yang tadi kita istirahat, kita lanjut jalan Marisa. Jalan, nanti kita belok kiri, nanti pas di jalur di sebelah kiri itu ada sisa bunker lagi. Nah di sini ketemu satu rombongan lagi. Dia kenalin tuh, sempat minta foto-foto sama gue Marisa. Udah jalan lagi. Jalan terus, ini sabana nih Marisa. Buka, kita naik nih sekitar setengah jam, naik landai. Hutan-hutan pinus. Ya begitu kita mau masuk ke sabana besar, hujan terus Marisa. Keren banget tuh. Langsung ngeluarin jas hujan kan. Wow, begitu jas hujan udah kepake, lah berhenti hujannya. Bisa ngeledekin hujan. Ketawa ya kalau ikut. Udah tuh. Ya berhenti. Cuman masih pakai Marisa. Khawatir hujan lagi kan. Gitu jalan di tengah-tengah. Kelihatan lah langit agak cerah walaupun mendung itu gerah buka. Nah di sini kita ketemu 3 rombongan di sepanjang sabana besar ini. Jadi di sabana besar itu sekitar setengah jam kali ya kita jalan Marisa. Nanti kita masuk lagi ke hutan pinus. Naik kita Marisa. Nah, sampai ke puncak bunganya kita melipir Marisa, melipir kiri, ngikutin bunga aja tuh. Terus turun parah. Sekitar jam 6 kurang kita sampai ke sabana kecil Marisa. Di sabana kecil ini pas maghrib lah ya.
Makanya kita istirahat dulu sambil menunggu maghrib selesai. Perkirakan waktu maghrib itu udah lewat, mulai kita perjalanan lagi Mbak Risa dari Sabana Kecil. Ya, habis itu udah nggak hafal tuh nama pos-posnya, kecuali nanti mata air 2, mata air 1. Yang diinget begitu doang gitu kan. Lewat Sabana Kecil naik Mbak Risa jalannya, nanjak. Ada sekitar setengah jam nanjak, hutan-hutan pinus. Nah kita melipir lagi nih punggungan kiri kanan. Sebelah kiri kita lembah dalam. Jauh di sana ada punggungan lagi. Itu udah ini Mbak Risa, udah sabana hutan campuran gitu kan, sampai akhirnya nanti masuk hutan-hutan aja tuh. Itu mulai naik-naik terus Mbak Risa, tapi naik tipis-tipis terus ya. Nah begitu nanti kita ada ke tempat yang agak serem, dia hutannya parah banget, udah gak ketemu rombongan nih Mbak Risa. Ini udah sekitar jam 8 nih. Si Ridwan tiba-tiba berhenti pas lagi jalan. Su mau di depan gitu kan. Kenapa lawan? Nggak apa-apa Su gitu kan. Depan tuh gua Mbak Risa. Itu begitu keluar hutan itu, kita turun sampai nanti kita ketemu sama mata air 2. Itu sampai mata air 2 nanti kita sekitar jam 10 malam. Di sini istirahat di mata air 2, terus kita jalan lagi menuju ke mata air 1. Berapa jam Su ke mata air 1? Mata air 2, mata air 1 2 jam kali Wan. Kalau nggak ada hal-hal yang tanda kutip ya gitu, mudah-mudahan lancar lawan. Nah di sini lebih parah lagi nih, kayak hutan, kayak dibabat nih hutannya nih, kayak mau dibuka untuk lahan. Banyak yang ngebuka tuh Mbak Risa. Sepanjang perjalanan turun di sini sampai kita nanti ketemu rumah kayak pos, itu juga sekitar 1 jam. Sepanjang jalan di sini cuma ngerasa-rasa nggak enak, tapi nggak ada apa-apa. Sempet kaget nih ngeliat rumah, soalnya catnya kan putih. Oh dulu kan belum ada 2014 Mbak Risa terakhir di sana. Apaan tuh kan putih-putih? Dicek rumah Su, rumah. Kaget dong. Udah sampai bener rumah Mbak Risa. Nah di sini istirahat agak lama karena udah mulai gempos. Setelah emang dirasa kuat, kita mulai lagi bergerak tuh dari rumah. Udah kita nurunin itu aja hutannya Mbak Risa. Hutan-hutan udah mulai dibabat. Ternyata sampai mata air 1 kita sekitar jam 11 Mbak Risa. Itu jalanannya udah mulai menurun agak parah Mbak Risa. Udah gak enak banget tuh. Dari di mata air 1 kita istirahat lagi, sempat tidur-tiduran, lanjut lagi Mbak Risa. Nggak lama nanti kita ketemu jalanannya agak lebar Mbak Risa. Itu jalanan tanah tuh, dia agak lebar. Lama tuh di jalanan tanah. Ada sekitar 2 jam Mbak Risa. Terus jalanan batu, makadam. Habis makadam kita ketemu jalanan aspal. Wah di sini Ridwan udah seok. Udah capeknya bener-bener Mbak Risa. Itu udah sekitar jam 2 malam. Pas di aspal ini, pas kita belok, ada tulisan New Bremi, apa sih? Ada semacam kafe lah ya, ada musolahnya. Di situ ada tempat agak datar Mbak Risa. Karena udah saking capeknya, langsung aja gelar matras, keluarin plesit, selimutan pakai plesit, tidur nyenyak Mbak Risa sampai pagi. Bener-bener nyenyak itu, nggak pakai acara ngimpi. Cuman bangun gara-gara kok ada angin dingin, nggak taunya si Ridwan ngegelung-gelung tuh. Jadi abis diambilin sama dia anget tidur, tapi gue kedinginan. Tapi udahlah sekali-kali ngalah kan. Sampai jam 6 tuh Mbak Risa. Jam 6 bangun si Ridwan masih tidur. Sedangkan gue udah duduk-duduk tuh, bikin kopi lah, masih ada air kan, kopi. Suara udah serak Mbak Risa, udah saking capeknya. Sampai sekitar jam 8 bangunin si Ridwan. Wan, turun. Oh iya Su gitu, dia masih ngantuk banget loh. Bangun, pas kita jalan baru 2 langkah, ini kaki rasanya udah mau copot Mbak Risa. Itu yang namanya jari-jari kaki udah nggak ada kelingking, jempol semua Mbak Risa. Betis udah nggak ada, paha semua, gede udah, betis gede gaban. Jari-jari udah nggak ada kelingking, nggak ada jari tengah, nggak ada jari manis, jempol semua pada bengkak tuh. Jalan gempor nih Mbak Risa, lagi keseok-seok kayak gitu. Ada orang nih baik banget, dia bawa motor. Mas, udah sini tak bonceng gitu. Wah Mas, kita belum megang uang cash nih, kita harus ke ATM dulu. Wis gak apa-apa, gak usah bayar, tak anterin aja ke pos. Alhamdulillah Mbak Risa, itu keril ditaruh di depan sama dia. Yang satu tetap digendong sama Ridwan, bertiga boncengan Mbak Risa. Nah dari situ ke bawah pakai motor. Iya, masih 20 menit. Buseng kalau jalan kaki gimana nasibnya itu kaki. Masya Allah. Begitu sampai pos langsung laporan. Ya, terus ketemulah beberapa penggemar ceritanya, ada yang dari Bogor, ada yang dari Bekasi, ngobrol-ngobrol
sampai sekitar jam 11 siang. Ya, di situ sempat ngopi, juga sempat minjem uang tuh, karena memang nggak ada uang cash, uang semua adanya di ATM. Niatnya minjem tapi akhirnya dikasih. Soalnya dia nggak pernah nge-DM nih sampai sekarang tuh anak, orang disuruh nge-DM gitu, kayaknya memang sengaja ngebantu aja. Kita buat ojek doang, soalnya ojek dari Baderan sampai nanti ke Besuki di bawah pinggiran jalan itu 100.000 seorang Marisa. Yang berangkat itu ya? Enggak, ini lain kan jalannya. Ke jalan rayanya. Cuman kan kita naiknya dari Bremi, Probolinggo, kita turunnya lewat Besuki, situ Bondo. Kan jaraknya 65 kilo apa 67 kilo nih. Gila banget nih jaraknya nih. Udah, sepanjang jalan tuh ngobrol-ngobrol aja tuh sama tukang ojek. Begitu sampai bawah, kasih tuh 200.000, kan 2 motor kan. Nunggu mobil tuh di depan Alfamart. Ada sekitar sejam nunggu mobil, begitu sampai naik bis, di dalam bis tidur Marisa. Bangun-bangun udah di terminal Probolinggo. Terus minta jemput sama Mas Ainun Najib. Nggak lama dijemput sama Mas Najib, sampailah kita ke rumah Mas Najib. Di sana bentar ibunya masih ngomong, ibunya Mas Najib. Kita udah ngorok, nggak pakai acara mandi sampai besok pagi. Waduh, karena kan kita sampai ke rumah Mas Najib itu sekitar jam 8 malam. Wah, itulah perjalanan kita Mbak Risa dari Jakarta sampai naik turun Argopuro, dan setelah ini kita masih harus bawa motor ke Jakarta lagi, dan waktunya juga sama, 4 hari 4 malam. Wow. Aku yang dengerin cerita aja aku capek. Masya Allah, ini benar-benar ya. Jadi Argopuro itu jalur terpanjang di Pulau Jawa. Pulau Jawa. Oke, memang panjang banget. Ditambah dari Jakarta naik motor. Wah. Ada yang mau ditanyain nggak Marisa? Kalau untuk mitos-mitos di Gunung Argopuro itu ceritanya gimana sih? Ada cerita tersendiri nggak yang kita teriak terus ada kabut itu? Ya kalau dari mulut ke mulut sih ya, katanya juga dari beberapa sumber yang ada di YouTube, yang kebenarannya kita nggak tahu nih. Katanya ya, ingin lagi katanya, memang seperti itu mitosnya. Kalau kita teriak di taman hidup, nanti akan ditutup sama kabut tebal gitu Mbak Risa. Itulah mitos yang paling kencang aja sih. Kalau makam itu makamnya siapa kira-kira? Kalau perkiraan secara mata batin, ya di puncak itu ya makamnya Dewi Rengganis. Tapi ini batin ya, mata batin ya. Bisa bener bisa enggak. Soalnya kan kalau secara ilmiah mungkin kita nggak ngerti. Tapi kalau secara batin ya bisa aja. Soalnya kan penglihatan batin orang beda-beda. Gitu. Kalau yang lain-lain mungkin ada, cuman saya nggak ngerti Marisa. Karena kemungkinan besar memang ada banyak situs kali di sana. Gitu. Ya ada pesan gak nih buat para penonton? Iya, buat teman-teman yang hobi mendaki, yang expert kek, yang newbie kek, gunung itu nggak kenal siapa kita, nggak mau tahu kita ini siapa. Jadi kalau kita naik gunung, yang gunung tahu kita harus siap, secara mental, secara fisik, juga peralatan dan logistik. Ya, kita harus siap dengan itu. Jadi jangan sampai kita mengabaikan persiapan-persiapan, juga kesiapan yang memang harus kita bawa di dalam melakukan pendakian. Jangan mentang-mentang kita orang lokal, sudah expert, kita lengah. Karena itu sumber dari malapetaka. Dan buat yang waktu pendakian ketemu sama Bang Ari ya, dan yang sebut dipinjam uangnya di mana nih DM-nya, atau bisa komentar di sini. Salam dari kita berdua ya. Iya. Ditunggu komentarnya buat yang sempat ketemu di Argopuro. Banyak ya Bang? Banyak. Iya. Dan aku nggak pernah bosen nih buat ngingetin teman-teman semua, subscribe yang belum subscribe ya. Subscribe channel ASCP untuk dapat notifikasi, juga pencet loncengnya. Oke. Saya Risa undur diri. Gue Aresena pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di kisah-kisah selanjutnya.